Ngapunten ke Ibu Ustaz manten sedayana mekatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina tabi'ina sholihin wal ulama'i wal waliyallah Husain Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Mbah Kiai Haji Gandung Danu Masuri Pesastra Pawira wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Kliwon Hadis Darmo Pintar Makarya wa ila ruhi jamil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Husain fi Quryati Desa Sadahayu Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Ibu Ustadz, Bapak Imam Masjid Jami' Munawarah, Bapak mantan lurah, para kasepuhan, para ustadz, bapak-bapak sadayana, jamaah yang semoga rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang dinanti-nanti, pada malam puncak, malam 27, kita semuanya ditepikan oleh Allah, digerakkan oleh Allah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Dari malam pertama sampai dengan malam 27, sungguh Maha Suci Allah. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan kita asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, itu sungguh nyata. Sungguh betul-betul tidak ada yang bisa kita ingkari akan kemahasuciannya Allah. Sehingga pada malam yang puncak ini, marilah senantiasa kita menyadari akan dosa-dosa kita semuanya, yang mana diakui tidak diakui selama ini kita sudah sering menduakan Allah, sudah sering mengadakan tandingan-tandingan selain Allah di dalam hati kita tanpa sadari maupun disadari. Sehingga pada malam ini marilah senantiasa kita mohon kepada Allah agar tauhid-tauhid di dalam hati kita betul-betul dihancurkan oleh Allah dengan didatangkan cahaya-cahaya Lailatul Qadarnya, cahaya-cahaya kemuliaannya di dalam hati kita semuanya. Sehingga pada malam ini tidak ada yang pantas kita ucapkan selain memperbanyak istighfar, sholawat, tahlil, untuk meneguhkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang manakala nanti lisan kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka ingatlah, usahakanlah ruhaniyah panjenengan semuanya duduk di tajalli mutlaknya Allah. Rohaniyah panjenengan betul-betul menemui hidup di dalam hidup kita semuanya. Rohaniyah kita menisbatkan adanya hidupnya Allah yang berkuasa, yang berperan di dalam diri kita, di luar diri kita, dan di seluruh alam semesta ini. Ketika lisan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, hidupkanlah syu'aul basirah kita, yang mana serasa seakan Allah telah menghujamkan cahayanya, berjuta-juta cahaya di dalam hati kita. Dengan saat itulah kegelapan-kegelapan di dalam hati kita dengan seketika lenyap
atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum itu, marilah nanti kita melaksanakan istighfar, sholawat, tahlil. Yang mana istighfar, sholawat, tahlil itu jangan hanya di lisan, bil jahr, bil sir, tetapi meskipun lisan kita nanti istighfar, sholawat, tahlil, tapi ingatlah hakikatnya. Dengan istighfar nanti sadarilah, akuilah bahwa selama ini hidup kita sering melakukan dolim kepada Allah. Rohaniyah ini sering sekali melakukan dolim kepada Allah, merasa paling benar, pintar, merasa berkuasa, merasa paling hebat, merasa paling soleh, alim, merasa paling berilmu, merasa sudah suci, merasa sudah di atas segalanya, merasa bisa hidup, merasa bisa kodrat iradat, merasa bisa hayat, samian, basor, kalam. Itu semua sering kita dolimkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirkan hati yang merasa diri kita selalu dolim ketika istighfar nanti. Ketika hati kita memohon ampun kepada Allah, rasakan betul ada getaran-getaran yang mana mengingatkan kedoliman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa selama ini sejak akil balik sampai saat ini umur kita yang beda-beda, rohaniyah kita sering dan selalu lalai dan dolim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun secara dohiriyah mungkin kita ditempatkan di ahli ibadah, al-ubad, ahli ilmu, ahli harta, ahli sebagainya, tetapi hati kita masih sering lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, manakala dengan sholawat nanti itu merupakan penghormatan yang terbesar kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penghormatan yang tidak ada tandingannya kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad, karena beliaulah sang pembawa syafaat. Tetapi tolong ketika sholawat nanti hadirkan hati hanya melihat hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam hidupnya Rasulullah dan di luar hidupnya Rasulullah itulah yang berperan hanyalah Allah. Meskipun penghormatan untuk Rasulullah, tetapi hati kita harus terus memandang hidupnya Allah, yang mana akhirnya diri kita mengalami kefanaan di dalam sholawat nanti. Rasakan betul sholawat itu mengalir balik kepada diri kita dan seluruh alam semesta ini, sehingga dengan sholawat itu akan membukakan semua hijab-hijab hati kita yang selama ini menutupi diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana dengan sholawat itu akhirnya engkau menisbatkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika engkau bertahlil, rasakan bahwa hanya hidupnya Allah yang wujud, yang berperan, yang bersifat zat, af'al dan asma'nya. Tajalikan hati kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hati kita la yarawna bi anfusihim, tidak ada yang berperan di dalam hati kita. Bal yusyahiduna anal fa'il ilallah wallahu ta'ala, yang berperan hanyalah hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebagai wujud kecintaan Allah kepada kita semuanya yang telah memperjalankan kita sampai malam 27 ini sebagai puncak yang merupakan malam penyambungan tali rohaniyah kita kepada Allah. Sebenarnya Allah dengan ilmunya dari malam 1 sampai 27 itu sudah mulai disambungkan pelan-pelan, dan malam ini insya Allah akan diikat dengan keras, dengan kuat oleh Allah, sehingga dengan pemantapan hati kita untuk beribadah, untuk menyembah, dan hanya untuk mencari ridhonya Allah, itu betul-betul kuat di dalam hati kita. Maka sebelum itu kita laksanakan, siapkan dulu hati kita,
siapkan dulu rohaniah kita untuk dengan ikhlas hati menerima apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka berpasrah dirilah kepada Allah dan memohonlah ampun kepada Allah agar malam ini dan seterusnya diri kita, keluarga kita, anak kita dan juga umat senantiasa dibimbing oleh Allah menuju menjadi ahli ibadah, ahli syuhud dan ahli ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dimulai, apakah Bapak, Ibu-ibu semua ikhlas? Apakah panjenengan semuanya sudah ikhlas? Jika ikhlas diteruskan, jika siap diteruskan, jika belum berarti mungkin lain kali atau lain waktu. Ampunten Bapak-bapak sadayana, sekali lagi sebelum pemantapan ini dimulai ya, sudah siapkan rohaniah kita untuk ikhlas meninggalkan syahwat dunia, untuk hanya madhep mantap kepada Allah. Sudah ikhlaskah panjenengan? Sudah siapkah panjenengan? Gimana Bapak-bapak, ikhlas? Ikhlas semuanya? Ikhlas nggih? Ya. Kalau yang belum ikhlas, mohon kepada Allah. Itu bentuk tebalnya hijab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah ikhlas, sudah siap, nanti ada 4 hal yang harus kita jaga selama hidup kita, yang itu merupakan petunjuk dari Allah dan semua ada di Al-Quran, tidak jauh dari Al-Quran. Marilah sama-sama kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladi wa dzurriyyati wa sahabati wa tabi'in sholihin wal ulama wal wali Allah khusun Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhil marhum Mbah Ki Haji Kandung Danu Masuri bin Sastra Baira wa ila ruhil marhum Bapak Ustadz Kliwon Hadis Darmo Bintar Makaryo Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Marilah kita istighfar untuk senantiasa menyerahkan, mengakukan kedoliman kita kepada Allah. Sadarilah bahwa kita selama ini dolim kepada Allah, dan kembalikan rohaniah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jangan mengartikan bahwa kita membaca syahadat nanti itu seolah-olah membatalkan syahadat sebelumnya, tidak. Justru syahadat ini yang akan kita lakukan untuk memperkokoh iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hanya Allah lah langsung yang menyambungkan rohaniah kita. Bukan saya, bukan kita semuanya, tetapi Allah langsung. Maka hadirkan rasa kita ketika syahadat nanti dan buang semua kegelapan Tuhan-Tuhan di dalam diri kita. Berjanjilah kepada Allah agar hati kita senantiasa hanya bertuhan Allah Subhanahu wa taala. Selama nafas ada, berjanjilah bahwa senantiasa rohaniah kita hanya akan nyawang Allah, hanya akan nyawang Allah, hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Mari Pak, kita mulai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna ya Allah min ahli syuhudika, min ahli ibadatika, min ahli ma'rifatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedoliman kita semuanya ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedoliman kita selama ini ya Allah. Tetapkanlah keimanan takwaan kepada kami ya Allah. Tetapkanlah cahaya-cahaya makrifat kepada kami ya Allah. Tetapkanlah guru pembimbing kepada kami yang hakikat ya Allah. Senantiasa membawa hati kita hanya bertuhan Engkau ya Allah. Dengan syahadat tadi ya Allah, terimalah ya Allah, sehingga senantiasa menjadikan diri kita, keluarga kita semakin diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, bahwa semua itu datangnya dari Allah. Maka selanjutnya ada 4 hal yang harus kita jaga selama nafas kita yang ada, yang semua itu tercantum di dalam Al-Quran. Yang pertama surat Al-Insan. Buka di Al-Insan ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadkur isma rabbika bukratan wa asila. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Di ayat 26-nya, wa minal laili fasjud lahu fasabbihhu lailan tawila. Dan sebagian malam maka bersujudlah padanya dan bertasbihlah pada malam yang panjang. Ayat yang selanjutnya di dalam Al-Kahfi ayat 110. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih wa la yusyrik bi ibadatihi rabbih ahada. Itulah perintah dari Allah agar senantiasa tali rohaniah kita disambungkan kepada Allah. Kuncinya adalah berzikir kepada Allah. Yang pertama, 4 kunci. Yang pertama adalah zuhud bil am. Zuhud, apakah itu zuhud? Zuhud adalah hati yang senantiasa meninggalkan perkara-perkara selain Allah. Hati yang senantiasa selalu menyawang hidupnya Allah,
bil am artinya di tengah-tengah umum. Seperti ayat wadhkur isma rabbika bukratan wa asila, di pagi dan petang. Artinya baik di pagi dalam keramaian, di petang pun dalam keramaian, rohaniyah kita diwajibkan untuk selalu nyawang hidupnya Allah. Pegang teguh zuhud umum ini, yang mana kondisi hati meskipun dihadapkan aktivitas dohir, bah itu di pasar, bah itu di tanah, sawah, di hutan, di manapun, di tempat hajatan, di tempat apapun, pengajian dan sebagainya, hatimu harus selalu menyadari wajibnya hati selalu nyawang Allahnya, bukan makhluknya. Yang artinya di dalam istri merengut, sawanglah Allahnya. Di dalam jual beli, sawanglah Allahnya. Di dalam nyangkul, sawanglah Allahnya. Rohaniyahmu harus selalu duduk di dalam hati yang selalu merasakan hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegang terus zikir yang senantiasa di tempat umum, yang selama ini kita tidak menyadarinya akan kewajiban ini. Ya, ingatnya zikir hanya ketika habis sholat. Ingatnya zikir hanya ketika ditimpa masalah. Ingatnya zikir ketika mendapat ujian. Ketika mendapat nikmat baru berzikir alhamdulillah. Tetapi rohaniyah kita belum menyadari akan pentingnya zikir sadar dan menyadari di dalam 24 jam hidup kita, termasuk di tengah-tengah keramaian umat. Usahakan di tengah-tengah keramaian umat hati kita tetap hening, meskipun engkau di tengah kendaraan yang mewah, meskipun engkau di atas kursi jabatan yang megah, meskipun engkau sebagai alim ulama yang dihormati umat, meskipun engkau sebagai kokolot yang dibutuhkan umat, meskipun engkau sebagai petani, meskipun engkau sebagai kepala keluarga, meskipun engkau sebagai apapun aktivitas dohiriyah kita, hati harus tetap duduk di tajalli mutlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 detik aja jenengan melepaskan zikir ini, maka bertubi-tubi jin, iblis, setan, ifrit, nafsu menyerang diri kita, disadari maupun tidak disadari. 1 itu zuhud bil am, zuhud di tengah-tengah umum. Berarti mulai detik ini kita harus sadar akan zikir itu. Di tengah keajak, di tengah kondangan, di tengah sawah, apapun, usahakan rohaniyah kita selalu merasakan hidup yang berperan, wal awalu wal akhir wal zahir wal batin. Allah yang wujud, khitam, baqo, khotrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam dan sebagainya. Rasakan itu semua di dalam aktivitas umum kita, meskipun di tengah hutan. Cobalah hidup kita, hati kita selalu menemui hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu zikir yang tidak tanpa ngucap, tanpa lafal, tetapi zikir yang menyadari akan kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir yang menyadari kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menyadari, disadari bahwa kebesarannya Allah, berarti di mana diri kita? Lenyap, karena yang besar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah Pak. Sehingga engkau meskipun dihadapkan ya usaha yang kurang laris, usaha yang laris tidak berpengaruh. Yang engkau nikmati adalah hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun engkau didudukkan oleh taat, ya maksiat sekalipun, dan juga balak maupun nikmat sudah tidak berpengaruh dalam hatimu, baik dipuja-puji, dicela, diwahkan, dihormati, tidak sedikit pun mempengaruhi rohaniyahmu untuk hanya berkasih mesra kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipakai, tidak dipakai, dihormati, tidak dihormati, gagal ataupun sukses,
dualitas kehidupan itu tidak lagi berpengaruh di dalam hidup kita, sehingga yang bergelora adalah bal yusahiduna anal fa'il wallahu ta'ala, yang di dalam hati kita, di luar diri kita, dan apapun yang dihadapkan oleh Allah, anal fa'il huwallahu ta'ala, yang berperan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, laksanakanlah seperti Al-Insan ayat 26, wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Saya yakin panjenengan sudah sering melaksanakan ini. Dan sebagian dari malam maka bersujudlah padanya dan bertasbihlah pada malam yang panjang. Tetap laksanakan zuhud bil khos. Ya, zuhud bil khos itu tidak di tengah ramai, Pak. Menyendiri di rumah, ketika tahajud, ketika bangun malam, ketika layah-layah pas malam hari, ketika layah-layah sebelum tidur, ketika layah-layah pas siang hari habis kerja, waktu istirahat ketika engkau tidak ngurusi dunia. Manfaatkan rohaniyahmu untuk merasakan hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau zuhud bil am tadi, ketika rohaniyah kita disibukkan oleh dunia, rohaniyah kita dituntut untuk menghadap hidup. Ketika zuhud bil khos ini, ketika engkau tahajud, ketika engkau habis sholat, ketika engkau merenung di malam hari, ya, gunakanlah untuk berzikir sirul asror secara khusus. Caranya bisa langsung, bisa seperti biasanya. Seperti biasanya bagaimana? Tawasul, wudu dulu, sholat tahajud, sholat dan sebagainya, ya. Atau mungkin mau wiritan dulu, tawasalan dulu, bebas. Ya, yang penting di akhir semuanya itu engkau sempatkan untuk merenung, diam, hening, temuilah hidup, rasakan hidup yang menguasai nafasmu, keluar masuk nafas kita, detak jantung kita, di dalam diri kita dan di luar kita. Ya, rasakan itu semuanya. Ya, rasakan itu semua. Karena kekasih Allah itu tidak santai-santai. Ya. Meskipun ya diri kita dihadapkan oleh Allah dengan masalah apapun dan kenikmatan apapun, tetap laksanakan ini, mohon maaf, ya, selama 40 hari minimal berturut-turut. Mulai kapan? Mulai sesanggupnya jenengan. Mas, malam ini belum sanggup, besok malam enggak apa-apa. Sampai Allah menunggumu kapan siapmu. Ya. Kalau zuhud bil am, latihlah selama 40 hari ke depan. Sama. 40 hari latihlah untuk terus menyadari hidupnya Allah, pikir sadar, merasakan akan kebesarannya Allah, sehingga tiada lagi dirimu hidup, tiada lagi dirimu melihat, mendengar, merasakan, bergerak kecuali dalam bahtera samudranya keesaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam zuhud bil khos ini silahkan mau dengan metode seperti biasanya atau metode langsung. Metode langsung itu sudah enggak tawasulan dan sebagainya, enggak sholawat dan sebagainya, langsung mantep yang Allah, hening, diam, semedi. Tetapi niatnya jangan karena selain Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh. Mau mantepnya, mau tawasulan sampai semua disebut satu-satu, bagus. Akan menambah keyakinan kita kepada Allah. Tetapi tolong, ketika menyebut makhluk-makhluk Allah yang wujudnya aulia, bahkan Rasul pun, rohaniyahmu harus tetap duduk di tajalli mutlaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang engkau sawang hanya hidupnya Allah. Itu pesan saya. Karena apa? Ketika engkau tidak duduk di situ, Allah akan mendatangkan ujian yang biasanya wujudnya adalah alam mukasafah. Ya. Wujudnya alam mukasafah. Engkau akan ditemukan dengan alam jabarut, lahut dan malakut dan sebagainya. Maka dudukkanlah
diri kita di dalam tajalli mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. 40 hari, Pak. 40 hari. Kapan? Mulai kapan? Terserah jenengan. Ya. Dan kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Dan kita tidak tahu Allah menjemputnya kita sampai kapan. Ini juga berlaku untuk diri saya. Kita semuanya yang tahu akan informasi ini. 40 hari laksanakanlah zuhud bil am dan zuhud bil khos. Laksanakan itu, niatnya adalah untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lepaskanlah dirimu yang ingin makrifat. Aku ingin makrifat, zuhud. Jangan. Semakin engkau ingin makrifat, semakin Allah mengujimu. Lepaskan keinginan itu. Laksanakanlah saja. Ya. Yang sadari bahwa itu datangnya dari Allah, karena Allah dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Coba heninglah temuai hidup. Baik itu mau tidur, sebelum tidur, habis tidur, pas tahajud, pas sholat malam, pas sholat fajar. Yang penting sebelum sholat subuh, laksanakan itu. Berapa lama? Seikhlasnya panjenengan. Ya, seikhlasnya jenengan. Ya, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari berturut-turut. Jika itu sudah, ya, tetaplah engkau laksanakan semampunya. Yang penting adalah zuhud bil amnya. Zuhud bil amnya itu harus selalu dalam hidup kita, senafas kita. Setelah 40 hari ke depan, selepasnya tetap harus engkau pegang. Syukur-syukur zuhud bil khosnya juga tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Rasulullah melaksanakan ini? Ya. Saya yakin Rasulullah melaksanakan ini. Buktinya apa? Ketika ditimpuk kotoran unta, Rasulullah tidak marah. Ketika diundang oleh orang Yahudi untuk datang, Rasulullah melihat Allahnya sehingga tetap datang. Tidak aku yang paling hebat, tidak. Ya. Ketika Rasulullah dihujat, omongan dan sebagainya, tetap hatinya bersabar. Karena apa? Ruhaniyahnya melakukan zuhud bil am di tengah-tengah umum. Apakah Rasulullah melakukan zuhud bil khos? Iya. Ya. Ini adalah tuntunan Rasulullah yang diperkuat dengan batiniah untuk menemui Allah. Mungkin selama ini kita hanya tahajud secara zahir, hanya wiridan secara zahir. Insya Allah melalui malam ini Allah semakin menantapkan ruhaniyah kita selalu nyambung kepada Allah di dalam zuhud bil khos kita. Ingat pesan saya ketika bertawasul, tolong lihatlah hidupnya Allah, hidupnya Allah, hidupnya Allah. Kalau enggak gitu, nanti kita terjebak di dunia mukasyafah. Kalau sudah terjebak, semakin sulit menyelamatkan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu bagus, tetapi seringnya terjebak lebih sulit diselamatkan. Tetapi jika diselamatkan itu karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jagalah rukun Islam. Ya. Apakah ini dalam Al-Quran? Ada. Ya. Apa itu rukun Islam? Satu, syahadat zahir dan batin. Ya, syahadat zahir dan batin terus kita galakkan dalam diri kita untuk membuang Tuhan-Tuhan selain Allah di dalam diri kita dan menisbatkan Allah hanya hidup dalam diri kita yang kita tuhankan. Ikuti Rasulullah dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Ya. Qul in kuntum, katakanlah jika engkau mencintai Allah, ya, maka ikuti aku Rasulullah, kata Allah. Fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Ya, itu kuncinya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Jika kita mengikuti Rasulullah, baik zahiriyahnya dan batiniyahnya, maka kita akan digolongkan menjadi orang yang dicintai Allah. Berarti kalau dicintai adalah para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jagalah rukun Islam yang 5. 1, syahadat zahir dan batin. Sadari tidak hanya zahir tetapi juga batin. Yang kedua, sholat. Ya. Sholat zahir dan batin. Zahiriyah tetap kita kerjakan, batiniyah selalu nyawang hidupnya Allah di dalam sholat 5 waktu dan di luar sholat 5 waktu. Al-Wusta, ya, Al-Baqarah, hafidhu ala sholawah wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Tapi sebelum sholat zahir, jangan pernah engkau tinggalkan yang namanya wudu zahir dan wudu batin. Minimal selama 40 hari ke depan. Setelah itu akan terbiasa, insya Allah terbiasa, akan mudah. Biasanya berat wudu zahir, berat. Saya yakin berat. Ya.
jika tidak dibiasakan. Wudu tohir berat. Tetapi jika engkau biasakan, insya Allah ngentut batal akan menyadarkan rohaniyahmu. Ketika engkau sombong, segera wudu, segera istighfar. Artinya itu, segera membersihkan kembali, ditoharohkan lagi hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, sebelum sholat berarti jagalah wudu. Ya, wudu. Termasuk janabah, termasuk mandi besar. Ya, jangan ditunda mandi besarnya. Ya, jam berapapun segera, jangan ditunda. Itulah para kekasih Allah. Menjaga wudunya, baik zahiriyahnya maupun batiniahnya. Menjaga sholatnya, zahiriyah dan batiniahnya. Menjaga puasanya. Tolong, jangan hanya puasa di bulan Ramadan saja. Ya, katanya kekasih Allah, katanya beriman kepada Allah. Ya, katanya kita ingin mencari ridha Allah. Ya. Mas, kalau dari biasa berat, lah buktinya di puasa bisa, di Ramadan bisa. Berarti itu hanya bahasa nafsu yang akan godel kita untuk tidak puasa. Insya Allah jika kuat iman kita dan niat kita, ya saya yakin insya Allah diberikan kemudahan. Jangan berpikir dulu, saya sudah tua, ya, saya perutnya sakit, saya perutnya punya mah dan sebagainya. Insya Allah, wong nyatanya Ramadan aja bisa nggih? Itu karena apa? Nafsu yang akan menggodali kita. Tolong jaga. Kalau bisa puasa Daud, laksanakan. Kalau nggak bisa puasa Senin Kamis. Kalau nggak bisa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid. Kalau nggak bisa Ayyamul Bid, puasa apa? Mentok-mentok banget. Ya, mohon maaf, meskipun tidak diajarkan Rasulullah, yaitu puasa setiap kelahiran jenengan. Mentok banget itu selama 36 hari sekali. Ya, kebangetan banget nek ora dilaksanakan puasa beton aja. Ya. Tetapi niatnya tolong jangan karena anak sekolah pinter dagangan laris, enggak, ya beda dengan yang mereka itu. Tetapi niat jenengan adalah untuk minimal membersihkan hati, menjaga dari nafsu, dan kemudian menetapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kuat jenengan? Kalau enggak Daud, Senin Kamis. Kalau Senin Kamis Ayyamul Bid. Kalau Ayyamul Bid apa tadi? Puasa weton. Ya. Meskipun Rasulullah enggak mengajarkan, tapi insya Allah itu baik. Asalkan niatnya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mas, saya enggak setuju dengan puasa weton, enggak apa-apa. Pakai berarti Ayyamul Bidnya. Minimal 3 hari sebulan kan enteng ya. Insya Allah itu Pak. Tolong itu dijaga selama 40 hari ke depan minim. Ya, syukur ada Syawal besok kan ya, kesempatan itu ya. Intinya puasa zahiriyah dijaga intinya. Puasa batin juga dijaga. Puasa batin tidak ada waktu imsak, tidak ada waktu durnya. Selama nafas kita ada, sadari engkau sedang puasa batin. Ya. Termasuk yang keempat adalah zakatnya, sedekahnya, infaknya, jaga terus itu. Jangan mundur. Ya, semampunya kita. Jagalah sedekah kita baik secara zahiriyah maupun batiniyah. Apa secara batiniyah? Sudah kita jelaskan, yaitu mengeluarkan hawa nafsu, mengeluarkan keakuan diri, mengeluarkan semua tuhan-tuhan di dalam diri kita. Laksanakan itu. Yang kelima, laksanakanlah haji secara zahir dan batin. Jika haji zahir belum mampu, jika yang sudah mampu alhamdulillah, yang belum mampu minimal laksanakan haji atau ke tanah suci secara batiniyah. Artinya apa? Apa hakikat haji? Yaitu liqa kepada Allah. Liqa kepada Allah, berjumpa kepada Allah dalam hal apapun. Dalam minum ketemu Allah, dalam kekep, dalam majikan ketemu Allah. Di dalam apapun ketemu Allah, sehingga tiada dirimu sombong, tiada dirimu takabur, tiada dirimu angkuh, tiada dirimu sum'ah, membanggakan dan sebagainya. Jika masih seperti itu, berarti engkau belum melaksanakan haji secara zahiriyah maupun batiniyah. Ya. Maka jagalah 5 ini, rukun Islam ini, agar senantiasa kita ditempatkan Allah di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. 1. Zuhud bil khos. Ya Pak nggih? 2. Zuhud bil am. 3. Jagalah rukun Islam. Termasuk wudu. Mohon maaf, jangan diabaikan ya. Jika engkau ingin liqa kepada Allah. Jika masih pengen menikmati dunia, ya sudah, abaikan. Ngentut, ya biarin aja. Wudunya besok kalau mau sholat. Nah, itu Allah akan seperti itu dalam hatimu. Ketika engkau sombong, dibiarkan sama Allah. Ketika engkau marah, dibiarkan. Ya, karena untuk menjaga zahir aja kita nggak mau. Apalagi menjaga wudu batin.
Itulah rahasianya. Kenapa wudu batin kita tekankan, termasuk mandi janabah, itu jangan ditunda-tunda. Itu hal penting dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 40 hari ke depan. Yang keempat, ya, jadikanlah setiap falyakmal amalan soleh di dalam Al-Kahfi 110. Ya. Falyakmal amalan soleh. Setiap amal kita bernilai soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa amalnya? Minum, puasa, tahajud, ya, berbantu, keajak, berdagang, semua itu adalah amal soleh. Amal itu perbuatan. Soleh adalah ketika syariat jenengan apapun wujudnya itu dihakikati. Ya. Lengkapilah dengan hakikat sehingga menuju makrifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, di dalam makan jeruk, ya, hakikati, rasakan hidupnya Allah di situ. Seperti itu, Pak. Kalau enggak nanti makan jeruk menjadi nafsu, bukan ibadah, bukan amal soleh, bukan falyamal amalan solehah. Minummu akan teralaikan dengan nikmatnya, manis yang berupa makhluk, sehingga rohaniyahmu lalai terhadap Allah. Ini jangan engkau bebankan. Engkau ditempatkan di fana, kamil atau bako, terserah Allah. Mas, sekarang banyak lupanya daripada ingatnya, alhamdulillah. Ya. Besok sudah mulai kamil, banyak ingatnya daripada lupanya, makin alhamdulillah. Apalagi bako, semua itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan engkau merasa terbebani, kembalikan kepada Allah. Yang keempat apa tadi? Falyakmal amalan soleh. Artinya apa? Setiap laku syariat kita jadikan hakikat menuju makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hakikatnya sholat? Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yaitu laksanakan. Setiap syariat itu dihakikati, maksud saya gitu loh. Jangan cuman sholat ke masjid rajin, tetapi keji dan mungkar dilaksanakan. Contoh sombongnya, riaknya, pamernya, benarnya dan sebagainya dilakukan. Itu semua sudah tidak ada dalam kamus kita semenjak malam ini. Sama-sama kita saling mengingatkan. Terus kemudian falyakmal amalan soleh, ya. Apa torikohnya? Yaitu apapun tadi. Tidak hanya sholat, tidak hanya zakat, puasa, naik haji, tidak hanya wirid, sholawat, tidak hanya dan sebagainya. Tetapi apapun aktivitasmu, baik itu mangan, minum, sholawatan, yasinan, tahlilan, semua itu adalah torikoh yang harus engkau hakikati menuju makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kaji malam ini, tolong dihakikati. Maksudnya hakikati bagaimana? Engkau harus nyawang hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, wala yusrik bi ibadatihi rabbi ahada. Ya. Janganlah engkau menyekutukan ibadahmu dengan apapun. Ya. Artinya apa? Pegang teguh terus zikir sirul asrar. Di dalam zuhud bil am, di dalam zuhud bil khos, di dalam 5 rukun Islam, di dalam selaku syariatmu, ya, jadikanlah wala yusrik bi ibadatihi rabbihi ahada. Tidak ada lagi di dalam kamus kita ibadah karena sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau mau sugih, mau anak rajin sekolah, berdoa kepada Allah, itu justru dianjurkan. Tetapi jangan kotori ibadahmu, niat-niat ibadahmu yang sebelumnya dengan niat-niat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bisa dipahami Pak Nggih? Diterima nggih Pak Nggih? Pertanyaannya, apakah Rasulullah mengajarkan ini? Saya jawab, mengajarkan. Ya. Apakah ini di luar dari Rasulullah? Saya yakin tidak. Ya. Buktinya Rasulullah menjadi orang yang maksum, orang yang senantiasa terbebas dari segala dosa dan siksa api neraka. Maka kita pun, ya, Allah dan Rasulullah-Nya sudah mengabarkan kabar bahagia kepada kita melalui Al-Kahfi 110-nya juga. Kul in kuntum, mohon maaf. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, ya, saya seperti engkau, ya. Saya seperti engkau, makhluk biasa, ya. Makhluk seperti biasa. Kul ana basarum mislukum. Katakanlah aku seperti engkau manusia biasa. Artinya apa? Rasulullah mengabari bahwa kalau Rasulullah manusia biasa, berarti artinya itu semangat buat kita bahwa insya Allah atas izin Allah
kita pun bisa mengikuti baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak, sebagai puncak dari keilmuan kita, ya, puncak dari bimbingan teknis dari Allah selama 27 malam ini. Oleh-olehnya itu 4 kunci yang disempurnakan dengan yang saya ulangi, zuhud bil am, zuhud bil khos, menjaga rukun Islam ya Pak ya. Yang keempat, falyamal amalan soleh. Yang kelima, wala yusrik bi ibadatihi rabbihi ahada. 5 ini. Insyaallah kenafsuan akan tertekan, nafsu amarah, nafsu perut, nafsu otak dan keakuan insyaallah tertekan. Ya. Ya, tertekan insyaallah. Karena apa? 3 nafsu ini akan menjadikan dirimu lalai terhadap Allah. Tetapi jika dijadikan kawan, insya Allah menjadi nafsu yang mutmainah, menjadikan untuk selalu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, Allah ngasih marah, tetapi dengan diberikan dzikir surah asrar, marah itu jalan untuk segera engkau ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya di situ Pak. Itu sebagai apa yang dapat kami sampaikan selama 27 malam ini. Kami secara pribadi mohon maaf kepada panjenengan semuanya tanpa mengurangi rasa takdim saya kepada panjenengan secara syariat. Insya Allah kami mohon maaf yang sebesarnya. Mohon dimaafkan ya Pak nggih. Mohon diikhlaskan ya Pak nggih. Mohon maaf karena kewajiban kami hanyalah menyampaikan, semua hak datangnya dari Allah. Dan semoga kita ke depannya diberikan kemudahan untuk menjalankannya, diberikan kemudahan, diberikan pertolongan dalam hidup kita, iman kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita dijadikan menjadi ahli ibadah, ahli syuhud, ahli makrifat untuk diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, dan juga umat sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, anugerah luar biasa dari Allah. Selamat berjuang, selamat berjihad untuk diri saya dan kita semuanya, melawan nafsu kita semua sendiri masing-masing, ya. Dan juga untuk menegakkan jihad fisabilillah di Desa Sadayu pada khususnya dan sekitarnya pada umumnya. Tetap semangat ke depan. Secara syariat kita harus kompak, secara hati harus kompak. Karena apa? Maju mundurnya Sadayu ada di tangan kita secara syariat, yang hakikatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita kompak, tidak ada perbedaan visi dan misi seperti yang sudah kita sampaikan pada tadi malam. Visi misinya apa? Sudah kita sampaikan tadi malam. Pegang teguh visi misi itu agar kita sejalan. Ya, agar kita sejalan dalam dakwah, dalam kepada umat, tidak di luar jalur itu. Jika di luar jalur itu nanti umat akan bingung. Apa visi misi itu? Jika yang tadi malam enggak datang, tanya kepada temannya. Yang itu semua adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ke depan setiap malam Jumat tanpa diundang, baik malam Jumat Kliwonnya maupun malam Jumat biasanya, ya yakini yang mengundang dirimu adalah malaikat Israfil yang meniup trompetmu sendiri, ya. Nah gitu nih Pak, yang satunya adalah Allah. Jadi udah nggak perlu Ibu Ustadz malam Jumat Kliwon itu ngundang itu nggak perlu, ya. Karena apa? Itu adalah Israfil sudah ditanamkan dalam dirimu, mungkar mangkir sudah ditanamkan dalam dirimu dan sebagainya. Itu adalah kepentingan kita untuk ke depan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu apa yang kami sampaikan. Mohon maaf, akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.